Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat sore, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua rindu untuk datang memuji menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita mau menyembah Dia. Bapa, terima kasih. Kau sungguh Allah kami yang luar biasa. Kami rasakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan. Kamu datang mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami mau memuji-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu Yesus. Memuliakan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang Kau beri, buat kasih setia-Mu. Kau sungguh Allah kami yang perkasa Yesus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan.
namamu besar Tuhan. Engkau Allah kami yang termulia. Hosana bagimu Tuhan. Hosana.
layak kami agungkan Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan Bapa. Terima kasih buat setiap kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua bukan karena kuat hebatnya kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa yang kami kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh jadi bagian dari bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau lepaskan berkat bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau lepaskan berkat bagi setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Indonesia boleh diberkati Tuhan. Indonesia boleh dilawat Tuhan. Ada pertobatan yang besar-besaran atas bangsa kami Tuhan. Kami rindu Indonesia semakin dilawat Tuhan. Kami rindu Indonesia boleh dimenangkan Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami. Ada hati Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Bapa, kami mau serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami tolak setiap bencana alam Tuhan. Kami mau tolak dalam nama Yesus. Kami minta damai sukacita Tuhan ada atas bangsa kami. Keamanan, ketentraman ada atas bangsa kami Tuhan. Berkati tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya Tuhan. Berkati setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan presiden dan wakilnya ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan biarlah hikmat Tuhan terus mengalir atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar mereka boleh memimpin dengan adil, dengan jujur Tuhan. Biar mereka boleh mengasihi setiap rakyat yang ada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh TNI dan Polri yang ada ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan mereka Tuhan untuk boleh menjaga keamanan ketentraman bangsa kami Tuhan. Biarlah penjagaan perlindungan Tuhan boleh ada atas setiap TNI dan Polri yang ada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap DPR MPR yang ada Bapa. Biarlah mereka boleh memimpin dengan kesungguhan hati mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari korupsi, jauhkan mereka dari nepotisme Tuhan. Seluruh tenaga kesehatan yang ada Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka boleh melayani dengan kesungguhan hati mereka Tuhan. Kami mau berdoa bagi kota di mana kami tinggal Tuhan. Pontianak Kuburaya dilawat Tuhan. Pontianak Kuburaya dimenangkan Tuhan. Ada hujan pertobatan di kota kami Tuhan. Damai sukacita Tuhan terus ada atas kota di mana kami tinggal Tuhan. Berkati setiap sumber penghasilan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan di kota kami dijauhkan dari orang-orang jahat Tuhan. Biarlah keamanan ketentramannya daripada Tuhan boleh turun atas kota di mana kami tinggal Tuhan. Gubernur yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bupati yang ada beserta wakilnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi gereja kami yang kami kasihi Tuhan. Kami mau serahkan YPLC dimanapun berada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh cabang, seluruh satelit yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah gereja kami boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Lewat gereja kami Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Lewat gereja kami Bapa, banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kasih Tuhan. Hati Tuhan ada atas gereja kami. Hadirat Tuhan boleh memenuhi gereja kami Tuhan. Pakai gereja kami di akhir zaman Tuhan untuk boleh menjadi penuai-penuai jiwa Bapa. Seluruh acara yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan seluruh program yang ada boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami. Kami mau serahkan Pastor Thomas Chandra ke dalam tangan Tuhan. Kami minta otoritas yang daripada Tuhan turun lebih lagi atasnya Bapa. Hikmat yang daripada Tuhan terus mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Kerendahan hati yang daripada Tuhan terus mengalir atasnya. Kami tolak setiap roh kesombongan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun hamba-Mu ini melayani saat ini Tuhan. Kami percaya ada pengurapan Tuhan. Ada hikmat Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kehadirannya Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kasih Tuhan. Kehadirannya boleh sungguh jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Kami percaya kuat kuasa Tuhan terus ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Seluruh staf pengembalaan yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah
biarlah Bapa, mereka boleh bekerja dengan kesungguhan hati karena cinta akan Tuhan. Dan biarlah kesatuan hati turun lebih lagi atasnya Bapa. Kami mau berdoa bagi Pastor Joko yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar lewat hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Hikmat Tuhan boleh mengalir atasnya Bapa. Dan biarlah kami percaya apapun yang akan keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini adalah segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, yang membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan, yang membuat kami semakin bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti kami percaya ada hadirat Tuhan. Biarlah kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami boleh membawa damai sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya segala sesuatu terjadi seturut dengan Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap menari bagi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan lebih lagi. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah.
Haleluya. Hosana bagi Yesus. Haleluya. Masih mau menari bagi Tuhan, amin. Kita mau terus menari bagi Tuhan dengan gambus dan kecapi yang luar biasa, memasyurkan nama Tuhan. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hei, hei, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Mari wanita saja katakan. Mari kita puji Tuhan. Mana suaranya nih? Kalau wanita. Bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak Ganti kaum pria ya, angkat pujiannya ya. Katakan dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sama-sama katakan. Terdengar suara dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Para raram, para raram, para ram, para raram, para raram, para raram, para ram, para raram, para raram, para raram. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk boleh dong tos kanan kirinya katakan hari ini hari yang terbaik. Luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran
Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Hari ini adalah hari yang terbaik. Setiap hari yang kami lalui, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Karena itu setiap hari yang kami lalui adalah senantiasa baik, baik dan baik bersama Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami terus menari bagimu di setiap saat Bapa. Memuliakan namamu dalam keadaan apapun Yesus. Karena Kau segalanya bagi kami. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata,
Inilah deklarasi pujian kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Hanya Engkau kami boleh hidup hingga saat ini. Biarlah napas hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami ada karena Engkau. Kami ada karena kasih-Mu. Kalau pada sore hari ini kami boleh berada di tempat ini karena Tuhan yang membawa kami boleh datang mendekat kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah Engkau pilih, orang-orang yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kami percaya kami orang yang berbahagia karena kami akan dikenyangkan dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami meyakini, terlalu yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Karenanya kalau Engkau bersama dengan kami, pasti Engkau akan sampaikan pesan-Mu. Satu pesan yang membuat kami boleh bertumbuh menjadi kuat. Kami boleh bangkit menjadi kuat, berkemenangan di dalam Tuhan. Kami tidak mau menjadi Kristen yang jatuh bangun dalam dosa. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang lemah, yang mudah dibelenggu iblis. Tapi kami mau menjadi orang Kristen yang selalu mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya. Berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami juga menyampaikan, kami mau mendengar firman. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu. Hamba berdoa biar siap firman yang ditabur tidak jatuh kemana-mana, tidak jatuh di pinggir jalan, di semak berduri ataupun di tanah yang berbatu-batu, tidak terbang ditiup angin. Tetapi hamba berdoa biar siap firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur dan berbuah lebat berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Haleluya, senang sekali kalau pada sore hari ini saya boleh melayani di tempat ini. Sejak Jumat kemarin, ini maraton khotbah yang keempat saya menyampaikan pesan Tuhan. Jumat malam saya menyampaikan pesan Tuhan di Ringo Tembawang. Kemudian Sabtu malam atau semalam di Youth di tempat ini. Tadi pagi juga di restoran apa namanya lupa saya, Cita Rasa. Dan ini malam yang keempat, besok pagi di Morning Blessing saudara. Selama di Kalbar 5 kali menyampaikan pesan Tuhan. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, kebetulan memang tema khotbah saya hari-hari ini berseri saudara. Ya, berseri, dan saya juga sudah menyampaikan topik ini beberapa kali di beberapa cabang dan juga di Morning Blessing. Tetapi Tuhan suruh saya untuk menyampaikan berulang-ulang. Karena firman Tuhan suruh menyampaikan berulang-ulang. Karena belum tentu kalau sekali disampaikan itu kita bisa mengerti. Saudara, waktu saya ngomong khotbah di Ringo, saya sampaikan kepada jemaat di sana. Lalu saya suruh ngulang apa yang saya sampaikan barusan. Lupa semua saudara. Ya, ada sekian poin, berapa? Lupa semua saudara. Nah, karena itu kita harus berulang-ulang membaca firman Tuhan, berulang-ulang mendengar firman Tuhan, berulang-ulang agar supaya kita boleh mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Saudara, tadi pagi saya berbicara bahwa korban Yesus di kayu salib telah selesai. Yesus sudah memberikan segala-galanya di dalam hidup kita. Yesus sudah memberikan semuanya, kelimpahan sudah selesai kepada kita semua. Segala berkat-berkat, kemenangan, kuasa, kesembuhan, berkat-berkat rohani
sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya, kenapa banyak orang-orang Kristen yang belum mengalami berkat-berkat Tuhan? Mari kita akan lihat. Tema pada sore hari ini ada tentang deklarasi iman. Kita akan lihat berkat-berkat apa saja yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mari kita buka. Next, kita mulai. Apa yang kitab suci katakan tentang status kita sebagai orang percaya? Oke, kita lihat. Ini saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, ini kemenangan yang Tuhan berikan. Yaitu karena kita sudah lahir dari Allah, maka kita mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Amin saudara. Ini jaminan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kita lanjutkan. Next. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, di sini dikatakan kuasa maut, kuasa dosa sudah tidak ada sengatnya lagi. Sudah dikalahkan. Itulah jaminan Tuhan buat kita. Apalagi kita lanjut. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, bersama dengan kemenangan Yesus, saudara juga telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara menang atas penguasa di udara. Apalagi yang Tuhan berikan? Lanjut. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, ini jaminan Tuhan buat saudara, bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Saudara yakin dan percaya, kita orang-orang Kristen, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak akan ada serangan musuh yang akan membahayakan kita. Baik itu dalam bentuk santet, mantra, apapun namanya, saudara pasti berkemenangan. Sebab ini jaminan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Lanjut saudara. Kamu berasal dari Allah. Saudara dan saya, kita ini berasal dari Allah. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Siapakah nabi palsu itu? Dukun-dukun, paranormal, tukang kuamnya, orang-orang pintar tanda kutip. Saudara menang. Mereka ada di bawah kaki saudara. Kenapa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara memiliki roh yang besar daripada roh apapun di dunia. Bahkan melebihi dukun-dukun, bahkan melebihi penguasa di udara. Ini jaminan yang Tuhan berikan. Lanjut. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, ini juga jaminan Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita ini disembuhkan. Segala sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Tuhan sudah sediakan segala berkat-berkat rohani di dalam kerajaan sorga. Tadi pagi saya bicara tentang berkat-berkat rohani. Bagaimana dengan cara, dengan doa, dengan iman, kita bisa menarik berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang ada di dalam kerajaan surga untuk kita bawa, kita doakan dengan iman, sehingga
berkat rohani itu menjadi termaterialisasi, menjadi wujud nyata dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan itu saja, bukan hanya berkat rohani, tapi juga kalau saudara sakit ada organ-organ tubuh yang Tuhan sediakan dalam kerajaan sorga untuk mengganti organ-organ tubuh saudara yang lemah. Saudara, berkat-berkat ini diberikan bukan nanti waktu kita masuk sorga. Kalau kita sudah dalam kerajaan sorga, semuanya sudah selesai, saudara. Kita nggak perlu ini semua lagi, karena kita bersama dengan Tuhan. Tetapi ini semua diberikan Tuhan ketika saudara dan saya masih hidup dalam dunia ini. Yesus mati menebus dosa saudara, bukan saja menghapus saudara dari segala dosa, tetapi Yesus memberikan kuasa dan berkat-berkat ini semua buat kita semua. Lanjut. Nah ini yang diberikan Tuhan. Selain Tuhan menebus dosa kita, saudara juga sudah mengalahkan dunia. Saudara menerima kemenangan atas maut, dosa dan kuasanya. Saudara telah melucuti pemerintah dan penguasa kegelapan. Semua itu ada di bawah kaki saudara. Menerima kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh. Saudara juga diberi kunci kerajaan Allah untuk mengikat. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu diberikan oleh Tuhan. Kemudian mengalahkan nabi-nabi palsu. Lanjut. Nah saudara, kenyataannya ternyata berkat-berkat ini belum sampai kita terima. Kadang-kala kita merasa, Tuhan, Engkau sudah mengambil semuanya. Tetapi kenapa saya kok belum mendapatkan berkat-berkat itu? Saya masih terbelenggu oleh dosa, masih di penjara, masih mengalami kebodohan, kemiskinan, kesusahan, masih mengalami sakit penyakit. Ada yang gak bereskah? Sementara di satu sisi Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Tetapi kenyataannya, kenapa kita belum mengalami? Apakah firman Tuhan itu PHP? Hanya pemberi harapan palsu? Apakah firman Tuhan ini hanya kiasan? Apakah firman Tuhan ini nanti kalau kita masuk surga baru diberikan? Tidak saudara. Sebenarnya ini sudah diberikan kepada kita. Tetapi untuk kita mengambil berkat-berkat rohani ini, kuasa ini, harus ada langkah yang harus kita ambil. Saudara, semua berkat Tuhan sudah sediakan. Sama seperti bangsa Israel. Saudara tahu bangsa Israel ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan minta agar Musa membawa umatnya, bangsa Israel, keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat di tanah perjanjian, tanah yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu di tanah Kanaan. Nah, pada waktu Tuhan ngomong sama Musa, aku sudah memberikan tanah Kanaan ini kepadamu. Tapi pada kenyataannya, apakah pada saat Tuhan ngomong ke Musa, tanah itu sudah diduduki oleh bangsa Israel? Belum, saudara. Bangsa Israel masih ada di dalam perbudakan di Mesir. Sementara berkat-berkat itu, tanah itu sudah disediakan. Adakah yang gak miss di sini, saudara? Ini sama halnya seperti saya analogikan begini. Di sini misalnya Pak Akyong. Pak Akyong ini jadi gembala sidang di sebuah gereja di pedalaman, di pelosok, katakan di Ringo Tembawang. Nah, Pak Akyong WA saya, Pak, kalau ada berkat tolong kirimi saya uang. Saya sedang membangun gereja. Lalu saya kirimlah sejumlah uang kepada Pak Akyong. Saya bilang, Pak, uang sudah saya kirim ke Pak Akyong. Pak Akyong tinggalnya di desa. Pada waktu saya ngomong uang dikirim, apakah uangnya sudah diterima oleh Pak Akyong? Belum diterima. Padahal saya sudah kirim uangnya. Tapi kenapa Pak Akyong belum terima? Karena uangnya itu baru nyampe di kantor pos terdekat atau di bank terdekat.
Uangnya itu tidak bisa sampai ke tempat Pak Akyong karena sulit dijangkau. Karena tempatnya Pak Akyong di pedalaman sehingga uang itu tidak ada yang mengantarkan ke sana. Jadi bagaimana supaya uang itu bisa didapat? Pak Akyong harus keluar dari desanya. Dia harus melangkah untuk mencapai desa terdekat atau kota kecamatan yang ada bank di mana Pak Akyong bisa mengambil. Ketika ketemu bank tersebut, Pak Akyong bisa mencairkan uangnya dan menerima. Apa inti dari cerita ini? Saudara, untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu berkat rohani. Kalau saudara baca Efesus 1 ayat 3, berkat-berkat rohani Tuhan sudah sediakan. Sementara kita di sini masih hidup dalam kedagingan. Saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diubahkan baru roh saudara, tetapi karakter saudara masih belum. Jiwa saudara masih jiwa yang lama. Ya, tubuh saudara juga masih yang lama. Tubuh ini nanti waktu kita meninggal, mati, baru diganti dengan tubuh kemuliaan. Jiwa ini sementara kita hidup, kita sedang diproses karakter kita. Tetapi waktu saudara dibaptis terima Tuhan, pada saat itu juga roh saudara diubahkan. Yang tadinya terputus hubungan dengan Tuhan karena dosa Adam dan Hawa, ketika saudara dibaptis, dibuka hubungan. Itu sebabnya ketika saudara dibaptis, roh saudara bisa terkonek kembali dengan Tuhan. Tapi masalahnya, saudara harus melangkah untuk menerima berkat itu. Karena apa? Saudara sudah diberikan roh Allah, sementara saudara masih hidup dalam kedagingan. Maka untuk memperoleh berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan di sini, saudara harus melangkah. Nah, langkah-langkah inilah yang saudara harus tahu supaya saudara mengalami berkat-berkat Tuhan. Tadi pagi saya bicara untuk bisa mengalami berkat-berkat rohani. Saya bicara tentang doa dengan iman. Untuk lebih detailnya, buat saudara yang tadi pagi tidak datang, nanti bisa nonton di YouTube. Bagaimana kita bisa mengambil berkat-berkat rohani itu dengan doa dalam iman. Tadi saya bahas bicara tentang Ibrani 11, tentang iman. Bagaimana kita bisa mendaratkan, mewujudkan berkat rohani yang tidak kelihatan itu bisa termaterialisasi dalam bentuk wujud yang nyata. Dengan memperkatakan, dengan mengimani, memikirkan, mewujudkan, maka akan terjadi. Tapi kali ini saya mau bicara yang kedua. Bagaimana agar kuasa yang Tuhan berikan, berkat-berkat, kemenangan yang Tuhan berikan, kesembuhan yang Tuhan berikan, bisa kita ambil, kita bisa peroleh, yaitu dengan deklarasi iman. Saudara, cara mengambil alih kemenangan atas dunia, atas maut yang Tuhan sudah berikan, atas dosa, iblis, pemerintah, penguasa kegelapan, nabi-nabi palsu, dan sakit penyakit, ini semua sudah diberikan Tuhan. Tapi bagaimana cara kita mengambilnya? Melalui deklarasi iman. Apa itu deklarasi iman? Kita lihat next. Sebuah pernyataan tentang posisi manusia rohani kita yang sudah diberikan otoritas kemenangan oleh Tuhan Yesus atas dunia, atas maut, atas dosa, atas iblis, atas pemerintah, atas penguasa kegelapan, nabi-nabi palsu dan sakit penyakit. Saudara sudah menang atas semua itu, dan itu sudah diberikan Tuhan kepada saudara. Nah, deklarasi ini adalah bentuk pernyataan bahwa manusia rohani saudara sudah diberikan otoritas kemenangan oleh Tuhan. Artinya apa di sini? Artinya saudara harus tahu posisi rohani saudara bukan lagi sebagai manusia tanpa Kristus, bukan lagi sebagai manusia tanpa Roh Kudus, tetapi saudara hidup di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Ketika saudara percaya Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga saudara memberi tanda dengan
dibaptis. Tahukah saudara, waktu saudara dibaptis, saudara mati bersama dengan Kristus. Dan waktu saudara bangkit, saudara tahu kan, baptis itu sebagai lambang. Ketika dicelupkan ke dalam air, itu artinya kita mati bersama dengan Kristus. Lalu waktu kita diangkat, kita menjadi manusia baru. Secara roh, manusia dagingnya masih kelihatan sama. Yang hidungnya mancung tetap mancung. Yang kulitnya hitam tetap hitam. Jangan berharap habis dibaptis berubah. Jadi orangnya yang pendek jadi tinggi, yang tinggi jadi pendek, yang mancung jadi pesek. Enggak, fisik enggak berubah saudara. Masih sama. Karakter kita juga enggak berubah. Yang masih suka ngomel-ngomel, masih ngomel-ngomel. Yang masih suka ngomongin orang, habis dibaptis ternyata masih suka ngomongin orang. Enggak berubah sifatnya, belum. Makanya jangan banyak orang bilang, aku tunggu berubah dulu mau dibaptis. Sampai tua juga gak bakal berubah saudara. Ya. Tunggu hidup benar dulu baru mau dibaptis. Kalau sekarang belum siap. Sampai tua, saudara gak akan bisa hidup benar kalau bukan karena Tuhan. Saudara dibaptis dulu, karakter saudara masih yang lama, tapi roh saudara diubahkan. Sejak saudara hidup bersama dengan Kristus bangkit, saudara menjadi manusia baru. Manusia lama saudara telah mati bersama dengan dosa-dosa. Dan sejak itu hidup saudara bukan saudara lagi, tetapi Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Kristus, saya ambil ilustrasi begini saudara. Ini manusia jasmani saudara. Ketika saudara terima Tuhan, saudara dibaptis. Waktu saudara dibangkitkan, hidup saudara bukan saudara lagi, tapi ada Kristus yang datang. Kemudian saudara di dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara menjadi manusia baru. Manusia lama saudara di mana? Sudah dikubur. Tetapi yang ada adalah pribadi Kristus. Yang hidup adalah Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara tahu, berarti saudara hidup bersama dengan Yesus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, saudara diangkat naik. Ini ayatnya semuanya ada saudara. Tapi saya nggak bukakan karena nanti terlalu panjang. Tapi percayalah dengan omongan saya. Tadi pagi saya sudah bahas. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, saudara diangkat naik, duduk di sebelah kanan Bapa. Bersama Yesus memerintah, menjadi mempelai Kristus. Dan segala penguasa-penguasa di bumi, di kolong langit, di atas bumi, dimanapun, penguasa-penguasa di udara, kutuk, sakit, penyakit, dosa, iblis, semua ada di bawah tumpuan kaki saudara. Saudara harus tahu ini posisi rohani saudara. Saudara itu sudah menang. Itu sebabnya deklarasi ini menyatakan sebuah pernyataan tentang manusia rohani kita yang sudah diberikan otoritas kemenangan oleh Tuhan Yesus. Roh yang ada dalam saudara lebih besar. Karena saudara gak perlu takut. Saudara percaya dengan iman, saudara menang. Jangan mau lagi dibodohi oleh iblis. Kalah, apalagi pergi ke dukun-dukun. Dukun itu sudah di bawah saudara. Waktu saudara pergi ke dukun, roh saudara dikuasai kembali oleh dukun. Itu sebabnya saudara di bawah perbudakan lagi. Karenanya saudara sudah di atas. Makanya pergunakan selengkap senjata Allah. Pergunakan deklarasi ini untuk saudara menang. Jadi deklarasi iman adalah pernyataan tentang manusia rohani kita yang sudah diberikan otoritas kemenangan. Amin saudara. Sampai di sini saudara bisa mengerti?
Paham semua? Kok wajah-wajahnya ragu-ragu ya? Di Ringo saya tanyain, begitu saya tanya, gak ngerti semua saudara. Waduh, saya sudah ngomong cukup lama, tetapi gak paham. Tapi saya yakin dan percaya, jemaat di sini semua bisa menangkap apa yang saya katakan. Amin, saudara. Lanjut. Nah, mengapa kita perlu deklarasi? Tadi satu pernyataan bahwa hidup kita bukan kita lagi. Nah, kita perlu deklarasi untuk menunjukkan ya kepada iblis terutama, kepada dosa, maut, pemerintah, nabi-nabi palsu, sakit penyakit, bahwa sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kitab suci, posisi manusia roh kita sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Jadi hidup saudara bukan saudara lagi, kita perlu deklarasi, tunjukin kepada iblis. Iblis, aku gak bisa engkau kalahkan, sebab aku sekarang bersekutu dengan Yesus. Engkau tidak ada hak lagi menyerang aku. Engkau tidak ada hak lagi atas hidupku. Aku sudah menang bersama dengan Yesus. Ini posisi rohani saudara. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan bahwa di dalam nama Yesus bertekuk lutut kepada kita segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, yaitu pemerintah di udara. Nah, ini pemerintah di udara, penguasa kegelapan, iblis, dunia, dosa, sakit, penyakit, maut, dan sebagainya, itu sudah bertekuk lutut, saudara. Iblis gemetar waktu saudara deklarasi firman. Kita lanjut. Next. Apa yang menjadi media deklarasi iman? Saudara, deklarasi iman itu adalah medianya adalah mulut kita, saudara. Perkataan kita melalui mulut adalah media untuk mendeklarasikan iman. Tadi pagi saya bicara untuk membuka pintu sorga. Kuncinya kalau saudara buka pintu secara materi, secara jasmani, saudara pakai tangan. Tapi kalau mau buka pintu rohani, pakailah perkataan saudara. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa mulut kita ini penuh kuasa. Pak Kyong boleh bangkit berdiri, Pak? Kenapa Pak Kyong berdiri? Kok bisa berdiri? Karena mulut. Duduk, Pak. Kenapa bisa duduk? Mulut ini bisa menggerakkan. Amin, saudara. Mulut ini, kalau saya mau mukul Pak Guntur, saya nggak berani datang pukul. Saya bisa kalah, badan Pak Guntur lebih besar. Dipukul lagi saya jatuh. Cara mukul Pak Guntur gampang. Dari mimbar ini saya caci maki Pak Guntur. Pasti sakit hati, pasti marah. Benar gak saudara? Kenapa bisa tiba-tiba marah? Perkataan. Artinya perkataan saudara itu punya kuasa. Waktu saudara memperkatakan hal yang negatif, maka akan terjadi yang negatif. Waktu saudara perkatakan yang positif, akan jadi berkat. Saudara perkataan yang negatif akan menjadi kutuk. Makanya kalau kita punya anak, jangan mengatain anak dasar bodoh. Terjadilah sesuai perkataanmu. Mulut ini penuh kuasa. Kenapa mulut ini kuasa? Saudara tahu enggak? Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu berasal dari napas yang maha kuasa. Dari nafasnya Allah. Buka Ayub 33 ayat yang keempat. Ayub 33 ayat yang keempat, saudara. Roh Allah telah membuat aku. Saudara, kita bisa hidup
karena ada roh. Kalau tubuh kita nggak ada rohnya, berarti kita sudah mati. Kenapa tubuhnya masih kelihatan, rohnya udah nggak ada, tapi kita dikubur? Itu yang namanya orang mati. Orang hidup ada roh di dalamnya. Orang mati rohnya sudah tidak ada. Itu sebabnya kalau orang rohnya sudah tidak ada, tubuhnya tidak dibiarkan tinggal di rumah lagi. Tidak dibiarkan terbaring di rumah. Pasti saudara sudah pindahkan keluar dari rumah karena rohnya sudah keluar. Artinya kita bisa hidup karena ada roh dalam diri kita. Nah, firman Tuhan mengatakan begini, roh Allah membuat aku hidup dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saudara bisa hidup karena nafasnya Tuhan. Dari nafas Allah, ada roh Allah. Jadi waktu saudara berkata, saya ngomong, ini ada keluar tenaga, ada angin yang keluar. Dari mana? Dari roh saya. Artinya waktu saya ngomong ada kehidupan. Waktu saya bicara begini, ada roh Allah yang keluar lewat perkataan saya. Bukan saja cuma roh Allah yang keluar, tetapi kuasa itu juga keluar dari mulut saudara. The power of mouth. Kuasa dari mulut. Tidak heran, indera dalam tubuh kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban waktu kita nanti dipanggil pulang. Mulut kita. Setiap perkataan yang sia-sia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari penghakiman nanti. Karena mulut kita penuh kuasa, saudara. Ayub 37 ayat 10. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Allah bernapas saja, permukaan laut yang tadinya cair bisa membeku jadi es. Cuma napas, apalagi kata-kata. Waktu kata-kata saudara keluar, itu kuasanya luar biasa. Saudara pernah lihat kalau Pastor Thomas melepaskan orang, apa yang dia katakan? Keluar, benar gak saudara? Keluar, keluar. Tiba-tiba orang yang dilepaskan bisa teriak-teriak, bisa wah, bisa menggelepar-gelepar. Kenapa? Roh yang di dalam gak tahan. Sebab apa yang keluar dari mulutnya Pastor Thomas? Kita buka Ayub 41 ayat 12. Ayub 41 ayat 12 atau ayat 21 ya. Nah, baca saudara. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Karena itu hati-hati dengan nafas Allah. Waktu hidup kita penuh kuasa, kita ngomong keluar, bara api keluar. Itu sebabnya iblis teriak, panas. Kan suka dengar kan kalau orang pelepasan, panas, panas, ampun, dibakar. Saudara, kita diberi kunci kerajaan Allah untuk mengikat. Apa yang kau ikat akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan akan terlepas. Beberapa kali saya gunakan perkataan untuk mengikat. Sebulan yang lalu saya pelayanan di Kalimantan juga. Saya naik motor ke Ringo dan ke desa Morobetung. Sorenya di desa Morobetung, paginya di Ringo, naik motor dari Darip. Nah, waktu itu hujan terus. Sabtu malam saya berdoa. Istri saya pelayanan di tempat lain, bawa mobil. Tapi saya karena tempatnya terpisah, saya naik motor. Saya takut hujan. Lalu saya deklarasikan, esok hari tidak hujan dalam nama Yesus. Tidak akan pernah hujan dalam nama Yesus. Saudara tahu sepanjang hari itu tidak hujan. Bahkan sore waktu ke desa Morobetung, naik motor, itu kalau hujan berbahaya. Jalanannya licin, berbatu-batu, kadang tanah merah turun, di lembah yang dalam kemudian naik lagi tinggi. Kalau hujan mengerikan. Pak Yosef gembala di sana bilang, Pak ini kalau hujan bahaya. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus tidak hujan. Aku perintahkan tidak hujan besok.
sepanjang hari tidak hujan. Sekalipun waktu saya di desa Morobetung sempat gluduk gitu saudara. Saya bilang dalam nama Yesus berhenti kau. Saya pulang naik motor, sempat keluar rintik-rintik tapi nggak deres, hanya ya seperti embun. Istri saya bilang, karena saya boncengan naik motor, sulit dijangkau pakai mobil. Istri saya bilang, waduh mau hujan nih. Bukan hujan, ini embun yang Tuhan berikan. Akhirnya sampai Kota Darit tidak hujan, Tuhan menahan. Saudara, kita beri dulu kemuliaan untuk Tuhan. Saya berapa kali praktek semalam saya diajak oleh Pak Andi habis pelayanan youth di sini. Ayo Pak sini kita refleksi. Saya pergi akhirnya refleksi di daerah Mall Ayani. Masuk komplek ternyata macet sekali saudara. Mungkin malam minggu dan musim lebaran jadi komplek parkiran itu macet, muter. Udah di depan refleksi itu ternyata parkiran penuh. Saya muter lagi. Tuhan bilang, kenapa kamu gak deklarasikan? Tadi di youth kamu baru bicara, kenapa kamu gak perkatakan? Begitu muter, saya cerita. Dalam nama Tuhan Yesus, anak raja mau lewat. Sediakan tempat parkir, sebab anak raja mau parkir. Saudara, tahu gak saudara? Begitu saya depan lewat refleksi, tiba-tiba mobil yang di sini keluar. Saya tepat parkir di depan refleksi. Wah, saya bersuka cita. Tuhan itu luar biasa. Tadi kesini hujan, saudara. Waktu kesini tiba-tiba diingatkan sama Pak Guntur. Pak Guntur bilang, waduh Pak, hujan, kasihan ya jemaat gak bisa datang. Saya langsung berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, hujan berhenti sekarang. Berhenti sekarang. Saya terus perkatakan, walaupun masih hujan, saudara. Sampai turun di sini masih hujan, Pak Guntur masuk masih hujan. Saya masih di mobil, saya tetap doa. Hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Waktu kita menggema itu artinya echo, berulang-ulang. Hasilnya belum ada, terus ucapkan, berulang-ulang, berulang-ulang sampai terjadi push. Tahu nggak push? Pray until something happen. Saudara berulang. Saudara kalau sakit dalam nama Yesus sembuh. Masih sakit doakan terus sembuh. Masih sakit doakan terus sembuh. Saudara tadi saya juga gitu di mobil. Dalam nama Yesus berhenti. Belum berhenti saudara. Dalam nama Yesus hujan berhenti. Mulai reda dikit. Masih di sini waktu Tutus pimpin pujian saya doa peperangan. Dalam nama Yesus aku perintahkan hujan berhenti. Hujan berhenti, saya lihat keluar. Ada awan mulai cerah. Awan gelap aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Saudara gak tahu saya keluar tadi sambil doa. Awan gelap keluar supaya jemaat Tuhan datang tidak kehujanan. Dan akhirnya saudara 4:20 tadi sudah cerah sampai sekarang. Amin saudara. Kita mulai praktekkan, perkatakan deklarasi iman. Kenapa? Karena posisi saudara itu sudah menang atas mereka. Pergunakan kemenangan Kristus di kayu salib sebagai kemenangan saudara. Karena hidup saudara bukan saudara lagi, tapi Kristus yang ada. Jadi pakai kemenangan Kristus untuk mendeklarasikan. Pasti terjadi. Karena itu saudara, perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar. Pada saat saya sampaikan sekarang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu jauh. Tetapi firman ini dekat kepadamu, yakni ada di mana saudara? Di mulut saudara. Tinggal dilakukan, pasti terjadi. Amin. Selanjutnya. Nah, dari mana sumber deklarasi iman diambil? Dari mana saudara bisa mengambil deklarasi iman itu? Diambil dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu firman yang hukum yang sah dan tidak terbantahkan. Firman Tuhan adalah hukum yang otentik saudara. Saudara, iblis itu gemetar waktu dengar firman Tuhan. Karena tuh iblis sudah dikalahkan, bertekuk lutut waktu korban Yesus di kayu salib. Iblis itu sudah mati, sudah dikalahkan. Karena itu saudara harus hidup dalam firman. Saudara harus merenungkan dan membaca firman.
Itulah kekuatan saudara membuat manusia rohani saudara semakin hari semakin bertumbuh. Sehingga saudara yang tadinya manusia dagingnya lebih kuat, karena saudara makan firman setiap hari, maka berkat-berkat rohani yang ada di sana secara perlahan saudara menjadi manusia rohani. Saudara menjadi manusia rohani, lama-lama berkat ini saudara ambil. Waktu apa? Saudara membaca firman Tuhan. Amin saudara. Lanjut. Next. Nah, ini contoh deklarasi iman saudara. Nanti saudara catat aja, PR baca di rumah ya. Elisa menguatkan bujangnya dengan deklarasi iman ketika mereka diserang oleh tentara Raja Arab. Elisa mengatakan, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini contoh deklarasi. Saudara, kalau kita beribadah di sini, waktu pertama kali ibadah ada apa? Mazmur 91. Itu bentuk deklarasi iman. Saudara nyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini doa Yabes saudara. Ini juga bentuk dari deklarasi iman. Dan memperluas daerahku. Saudara, ini deklarasi iman. Lanjut. Kemudian Raja Hizkia menguatkan rakyatnya dengan deklarasi iman ketika Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda, mengatakan kepada rakyatnya, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh rakyat yang menyertai, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ini perkataan-perkataan deklarasi saudara. Kita lanjut lagi saudara. Yesus waktu diserang iblis di padang gurun, iblis nyerang dengan firman, tapi Yesus balas dengan firman. Hati-hati, iblis juga ngerti firman. Kalau kita nggak ngerti firman, kita akan diganyang oleh iblis. Iblis kenal siapa Yesus, tetapi kalau kita nggak tahu, nggak dikenal, kita nggak baca firman, iblis berani lawan kita. Tapi Yesus, dia waktu hidupnya juga banyak baca firman. Apa yang Yesus katakan ketika iblis menawarkan sesuatu? Yesus bilang, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Iblis lari. Iblis kalah gemetar waktu firman Tuhan disampaikan. Lanjut. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Emas, perak aku nggak ada, tapi aku punya apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Terjadi saudara. Lanjut. Nah, kapan deklarasi iman dinyatakan? Setiap hari dalam doa pribadi. Saya setiap hari selalu memperkatakan begini. Saya deklarasikan iman begini. Aku telah mati bersama dengan Yesus dan aku dibangkitkan bersama dengan Yesus. Manusia lamaku telah mati bersama dengan dosa-dosaku. Kini yang hidup adalah aku bersama dengan Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus aku diangkat naik, duduk di sebelah kanan, memerintah bersama Yesus, menjadi mempelai Kristus. Dan segala penguasa-penguasa, kutuk-kutuk sakit penyakit, semua ada di bawah kakiku. Setiap hari saya deklarasikan itu. Ini bentuk pernyataan supaya iblis tahu, iblis, engkau tidak ada haknya lagi buat aku. Sebab aku telah ditebus oleh darah Yesus. Yang kedua, setiap menghadapi persoalan hidup seperti sakit penyakit, kebutuhan hidup, kesulitan keuangan, belenggu dosa, keterikatan, kebiasaan buruk dan lain-lain, saudara deklarasikan. Setiap menghadapi masalah yang tiba-tiba terjadi, misalnya kuasa serangan, kuasa gelap, kecelakaan, kadang-kala kita suka ngomong apa? Deklarasi yang paling singkat apa? Darah Yesus. Darah Yesus. Saudara, itu deklarasi.
Darah Yesus memagari saudara. Lanjut. Next. Nah, pertanyaannya, Pastor, bagaimana saya bisa membuat deklarasi? Saudara, kalau saudara banyak baca firman, maka saudara akan mudah mendeklarasikan, mengutip apa kata firman tentang kita. Saya kasih contoh, silakan. Ini contohnya. Next. Nah, ini yang saya deklarasikan setiap hari. Saya ambil dari Roma 6 ayat 57, 2 Korintus 5 ayat 17, Galatia 2. Ini saya bacakan, saya hafalkan. Saya telah menjadi satu dengan kematian Kristus dan menjadi satu juga dengan kebangkitan Kristus. Manusia lama saya telah turut disalibkan dan tubuh dosa saya sudah hilang kuasanya. Saya menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang hidup saya bukanlah saya lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Sekarang saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi mempelai dan memerintah bersama Yesus di sorga, supaya saya dalam kesatuan dengan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, termasuk kutuk setan, iblis, penguasa di udara dan nabi-nabi palsu. Saya menang dengan Kristus. Ini saudara harus perkatakan. Lanjut. Nah, waktu saudara hidup dalam kekurangan, kutip firman Tuhan. Saya seringkali mengalami lagi gak ada duit. Saya selalu perkatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tidak khawatir akan kebutuhanku. Aku akan apa yang aku makan, minum, pakai. Bapakku yang ada di sorga tahu semua yang aku butuhkan. Bapakku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang tidak pernah aku lihat dan tidak pernah aku dengar dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku, semua disediakan Bapakku karena aku mengasihi Dia. Deklarasikan itu. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Itu juga lagu ini salah satu bentuk deklarasi iman kita. Lanjut. Nah, ketika ada serangan kuasa gelap menyerang saudara, saudara baca begini. Ya sebenarnya banyak, tapi ini salah satu contoh. Sesungguhnya Yesus telah memberikan kuasa kepadaku untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan aku. Aku berasal dari Allah, karena aku anak Allah. Aku telah mengalahkan nabi-nabi palsu dan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenanganku atas mereka. Sebab roh yang ada dalam diri aku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saudara perkatakan, saudara, iblis itu punya mantra. Saudara pakai lawan dengan deklarasi iman. Amin saudara. Iblis itu juga ngerti saudara. Dia pakai mantra komat kamit. Saudara jangan mudah diserang iblis. Pakailah deklarasi iman. Pedang roh firman Tuhan. Lanjut. Deklarasi waktu saudara mengalami sakit. Saudara bisa ngomong begini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Aku ini orang benar, maka ketika aku berdoa, doaku besar kuasanya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Engkau sendiri telah memikul dosaku di dalam tubuhmu di kayu salib, supaya aku yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Saudara deklarasikan terus, aku sembuh, sakitku sembuh. Saudara sedang mengalami masalah yang gak enak, deklarasikan terus. Rubah atmosfer yang ada dalam diri saudara dengan perkataan, maka dia akan mengubah atmosfer saudara. Lanjut. Ketika menghadapi maut, mau mati. Dulu saya kena COVID. Saya pikir waktu saya sudah habis di dunia ini.
saya deklarasikan. Saya dapat ayat-ayat ini. Makanya saudara, kenapa kita perlu baca firman? Kalau baca firman itu seperti makanan rohani, suplemen. Pada saat dibutuhkan, suplemen itu akan bekerja. Waktu saudara baca firman mungkin biasanya, tapi pada saat dibutuhkan, firman itu akan keluar, akan muncul. Nah, waktu saya sakit di rumah sakit, tiba-tiba firman ini keluar. Saya katakan, aku tidak gelisah. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya juga kepada Yesus, bahwa Engkau sudah menyediakan tempat bagiku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepadaku kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Deklarasikan. Deklarasikan bisa berupa nyanyian, saudara. Waktu saya sakit, di rumah sakit kena COVID, saya nyanyi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Kau saudara yang lagi gak diberkati, aku percaya. Deklarasikan saudara, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin saudara. Jadi saya ulang, berkat rohani Tuhan ada di sana. Kita masih manusia jasmani. Untuk kita bisa memperoleh berkat, paling tidak ada 6 cara. Yang pertama tadi pagi saya sudah sampaikan tentang minta, doa dengan iman. Kali ini saya sampaikan deklarasi iman. Besok pagi saya akan sampaikan tentang doa puasa. Selanjutnya doa peperangan. Aktifkan kuasa Roh Kudus. Aktifkan naikkan pujian penyembahan. Saudara, kalau saudara baca 2 Tawarikh 20, 2 Tawarikh 20, di situ ketika Raja Yosafat diserang oleh Amon dan Moab, Yosafat menerapkan 4: pujian penyembahan, doa puasa, doa dengan iman, dan satu lagi, ada 4 saudara. Ya, ada 4 yang Yosafat kerjakan. Maka terjadi doa puasa, doa dengan iman, kemudian pujian penyembahan, sama deklarasi. Saudara baca 2 Tawarikh 20. Di situ terjadi kemenangan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara, saudara sedang mengalami masalah apa hari-hari ini? Adakah pergumulan yang sedang saudara alami? Belajar untuk bangkit menjadi kuat. Belajar dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan.
Jadi orang Kristen jangan selalu minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi belajarlah kuat karena roh yang ada dalam diri saudara lebih besar dari roh apapun dalam dunia itu. Karena itu bangkitkan kapasitas rohani saudara. Mulai pergunakan senjata Allah. Mulai saudara perkatakan, saudara punya kuasa sama seperti hamba-hamba Tuhan. Asal saudara percaya atau saudara tahu caranya, saudara juga akan hidup berkemenangan. Berkat-berkat kemenangan itu sudah Tuhan berikan buat saudara. Karena itu saat ini saudara mulai berkata dalam doa saudara, deklarasikan dengan iman apa yang sedang saudara ada masalah, saudara mulai perkatakan, berdoa saat ini. Berdoa saat ini. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat.
mulai saat ini engkau tidak jatuh lagi, engkau tidak kalah lagi, tapi engkau hidup berkemenangan. Engkau telah mengalahkan maut, engkau telah mengalahkan dosa. Kuasa-kuasa kegelapan ada di bawah kaki saudara. Engkau berkemenangan, pakai kemenangan Kristus sebagai kemenangan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa Tuhan, terima kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa, terima kuasa, terima kemenangan, terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalir, mengalir, mengalir. Kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, dan kami menemukan yang terluka, Tuhan tetap bersamamu, Bapa. Bersama Engkau dibawa kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih dan mari Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran pada saat baru saja Bapa. Mari Kau berkati hamba-Mu Pastor Joko Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus Kau akan pakai lebih lagi hamba-Mu ini Bapa. Kau urapi lebih lagi Bapa. Kau sertai seluruh perjalanan kehidupannya, juga keluarganya Bapa. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa makin mengasihi-Mu. Dan kami semua khususnya jemaat tempat ini Bapa, dapat terus bertumbuh Tuhan, karena anugerah-Mu saja Bapa. Terima kasih sebagai ungkapan syukur kami, pada saat ini kami akan membawa persembahan kami. Kami percaya segala sesuatunya karena anugerah-Mu, suci kudus Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami siap memberi dengan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, dan kita akan memberikan persembahan sambil kita menyimak FLI News untuk sepekan ke depan. Dari tadi anak-anak muda pengen Tadi anak-anak muda pengen menari-nari di hadapan Tuhan, katakan amin. Boleh kakinya maju satu sama-sama, yuk menari buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sama-sama yuk. Semua. Katakan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh semua lambaikan tangan berkata, glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama ya. Hidupan itu yang Yesus katakan. Bagian kita, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat tangan kita berkata sama-sama, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh semua tangan dua-duanya akan menari keluar. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh, glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory, glory haleluya. Bagi Yesus, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama. Siap melompat sama-sama yuk. Katakan Jesus. Semua tangan di atas. Haleluya, sebelum kita akhiri ibadah kita, kami rindu untuk mengenal jika ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Mungkin Anda boleh lambaikan tangannya? Enggak ada? Berarti ini PR Bapak Ibu, supaya kita jangkau jiwa-jiwa kursi yang kosong ini supaya terisi. Karena firman Tuhan katakan, pergilah jadikanlah semua murid. Ini perintah, ya, bukan pilihan, ini perintah. Ya, jadi wajib kita mari supaya bangku-bangku depannya yang kosong kita akan terisi karena anugerah Tuhan. Terima kasih, kamu undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dan kita mau katakan, Mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa di surga di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus